Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa mengasihi kita hari demi hari. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu, tetap secara online. Hari ini Minggu tanggal 19 September 2021. Dan seperti biasa, kakak tetap mengingatkan ada hal-hal yang perlu adik-adik persiapkan. Yang pertama tentu hati adik-adik untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu kita. Yang kedua apa dek? Alkitab. Alkitabnya, kemudian persembahannya, dan yang terakhir, selama kita mengikuti ibadah kita duduk manis, duduk yang rapi. Kak Olin tetap mengingatkan, setelah adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu ini, tolong daftar kehadirannya diisi seperti biasa setiap minggunya ya. Jadi kami guru-guru sekolah minggu tetap bisa memantau adik-adik yang tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, saat ini dalam keadaan duduk yang manis, dalam sikap berdoa, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita ambil waktu sejenak, kita berdoa bersaat teduh. Amin. Dan kita akan masuk dalam ibadah kita angkat pujian, Bapakku datang padamu, tetap dalam posisi berdoa. Marilah kita bangkit dan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, gunung batu dan benteng kehidupan kami, firman-Mu telah menyadarkan kami bahwa tiada yang abadi selain Engkau. Oleh sebab itu, Roh-Mu menuntun kami menghadap Engkau yang kekal, yang mempunyai kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir bersekutu bersama kami di tempat-Mu yang kudus ini. Inilah yang menjadi kerinduan kami, sehingga kami telah menetapkan hati mempersembahkan madah dan bukti kepadamu saja. Penuhilah kerinduan kami, sehingga kami berhiaskan sukacita dan memperoleh kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Ya, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak Olin mau ajak kita kembali bernyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adik masih ingat lagunya? Masih ya? Masih. Oke, luar biasa. Kita angkat pujian ini, Aku Anak Sekolah Minggu, sehat dan kuat, karena ada Yesus yang memberikan sukacita abadi. ibadah kita? Masih ya? Kakak percaya adik-adik sekolah minggu masih setia mengikuti ibadah kita. Nah, sekarang ambil Alkitabnya. Diambil Alkitabnya, dibuka. Ayat hafalan kita hari ini tertulis dari kitab Mazmur 119 ayat 9. Buka ya. Di kitab Mazmur 119 ayat 9. Sekali lagi, Kak Olin masih tunggu adik-adik yang belum mendapatkan kitab Mazmur. Yuk, minta tolong sama orang tuanya, sama kakaknya, abangnya. Dari Mazmur 119 ayat 9. Kak Olin bacakan dari sini ya, adik-adik mendengarkan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi Kak Olin bacakan ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu ayat hafalan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kembali kita angkat pujian kita.
Kita sebagai orang Simalungun harus bangga dengan lagu-lagu pujian kita di buku Doding Haleluya. Hari ini Kak Olin mau ajak kita untuk bernyanyi dari Doding Haleluya, Sai Sihor Usihanku. Lagu sekolah minggu ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu ini. Sekarang kita masuk ke Tita. Yang hari Minggu yang lewat kita ke berapa ya? 3. Iya, yang ke-3. Berarti hari ini yang ke-4. Oke, kakak akan bacakan dari sini ya. Kita masuk Tita yang ke-4. Tapi bahasa Indonesia ya adik-adik. Oke. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, adik-adik, artinya begini. Kita harus takut kepada Tuhan serta mengasihinya dengan menguduskan hari Tuhan. Jangan menganggap rendah persekutuan ibadah pada hari Minggu. Tetapi hendaklah kita setia bersekutu kepada Tuhan dalam ibadah Minggu, mengucap syukur, mendengarkan dan mendalami firman-Nya, belajar memahami serta melakukan kehendak-Nya. Itu arti Tita yang ke-4. Oke, terima kasih. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini tentang saling mendoakan. Nah, kita akan angkat pujian kembali dari buku Doding Haleluya, Bani Namartonggo Au. Artinya ketika aku berdoa.
Oke adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Mari persiapkan dirinya. Kemudian tadi telah diingatkan pada awal ibadah Alkitabnya disediakan. Sekarang kita mau mendengarkan isi hati Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang hari ini Tuhan telah berikan kepada kami. Pagi hari ini membangunkan kami dari tidur kami, dari istirahat kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Mari Tuhan yang mempersiapkan hati kami satu persatu agar kami boleh memahami, boleh mengerti apa kehendak Tuhan untuk diri kami. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak terang di keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari Tuhan juga memperlengkapi hamba-Mu agar hamba-Mu boleh memberikan yang terbaik dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik semuanya, hari ini firman Tuhan. Ayo ambil Alkitabnya dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Mari, yang tadi Alkitabnya yang belum dibuka, ayo buka Alkitabnya. 1 Petrus 3 ada di perjanjian apa? Ya, perjanjian baru. Oke, dibuka ya. Sama-sama kita buka Alkitabnya. Sama-sama kita baca. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Adik-adik sekalian, tadi kita sama-sama telah membaca firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 10. Adik-adik, 1 Petrus 3 ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus. Namanya Petrus. Petrus menulis surat ini adalah untuk usaha menguatkan iman-iman orang Kristen dan mengaplikasikan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saling mengasihi. Petrus senantiasa memupuk iman orang percaya atau orang pengikut Kristus atau orang Kristen agar tetap setia kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya iman mereka dapat terus bertumbuh. Adik-adik, Petrus menginginkan karakter pengikutnya yang baik. Apa karakternya? Bisa kita baca pada ayat 8, 9 sampai 10. Petrus mengajarkan karakter yang harus dimiliki oleh pengikutnya yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Apa karakter utamanya? Karakter utamanya adalah kasih. Apa? Kasih. Apa itu? K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu dipupuk sekarang ini dari dalam keluarga kita. Oke, adik-adik, di ayat 8 sampai 10 situ telah diterangkan bahwa apa itu karakter pengikut Kristus. Di situ diterangkan
Karakternya pertama, hendaklah kamu semua seia sekata. Kemudian, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Di ayat 8 ada 5 karakter yang ditekankan oleh Petrus, ada 5. Pertama tadi, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kemudian ayat 9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti kita dilarang untuk berbuat jahat. Kemudian apa? Ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap perbuatan yang jahat. Artinya di sini yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Lidahnya. Karena apa? Lidah ini memang tidak bertulang, Dek. Tapi lidah ini bisa menyakiti hati orang. Bisa menyakiti siapa saja. Dengan perkataan kita yang sedikit saja, yang keluar dari bibir dan mulut kita bisa menyakiti orang lain. Nah, adik-adik, itu adalah karakter yang ditekankan oleh Petrus sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Dan itu adalah karakter supaya kita menjadi anak yang baik di dalam Tuhan. Adik-adik semuanya, kakak mau ada ilustrasi. Pernahkah kalian melihat anjing? Pasti kalian pernah melihat anjing dan kucing. Anjingnya kucing biasanya itu selalu berantem ya, tidak sepaham. Kalau anjing biasanya kalau dia merasa senang, ekornya itu goyang-goyang, selalu naik ekornya itu bergoyang-goyang, tapi cepat gitu. Dan kalau kucing, ternyata kalau kucing itu kalau bisa juga ekornya naik dan bergoyang-goyang, tapi goyang-goyangnya tidak cepat. Kalau anjing karakternya, dia kalau senang, wah, dia goyang-goyang, lompat-lompat, ekornya naik gitu. Nah, kalau kucing, ekornya itu naik gini, tapi agak lambat. Ternyata adik-adik, karakter dari anjing dan kucing ini berbeda. Sama-sama memang ekornya digoyang-goyangkan, tapi mereka karakternya berbeda. Kenapa kakak bilang karakter berbeda? Anjing itu kalau bergoyang-goyang dia tandanya senang. Ternyata kalau kucing, kalau dinaikkan ekornya itu ternyata dia dalam keadaan tidak suka, marah. Jadi adik-adik, begitulah kalau anjing dan kucing, meskipun sama, dua karakter, sama naikkan ekornya tapi berbeda karakter. Kalau berbeda karakter, mereka kalau mau bermain, anjing dan kucing pasti tidak sepaham. Karena satu merasa senang, satu merasa tidak suka atau merasa sedang marah. Jadi adik-adik, dari cerita tadi menyatakan bahwa menggambarkan kita sering terjadi begitu. Kalau misalnya mereka bersama, anjing dan kucing sedang berantem, sering terjadi pertengkaran, perkelahian. Karena apa? Karena tidak salah satu tidak mau diajak bermain, sementara satu lagi sedang tidak bagus moodnya untuk bermain. Ternyata adik-adik, itu juga bisa terjadi dengan kita anak-anak sekolah minggu atau siapa saja yang ada sekarang ini ya. Kita bisa belajar tentang karakter. Karakter apa? Karakter teman-teman kita. Bahwa lihat karakter anak-anak atau karakter teman kita. Dari sikap ini adik-adik, kalau anjing dan kucing tadi tidak suka bermain, begitu juga kalau kita dengan teman kita tidak seide, tidak sepaham, seperti tidak seperasaan,
tidak seia sekata, tidak berarti tidak mengasihi saudaranya, tidak penyayang, tidak sama, tidak saling mengasihi. Jadi adik-adik semuanya, karakter kucing tadi dan anjing tadi bisa seperti kita juga. Kita sering, misalnya ada adik-adik, ada kita atau siapa saja bisa suka mengganggu temannya. Kakak atau adiknya sedang bermain diganggu, dalam beribadah dicolek-colek, mengganggu temannya. Kemudian dalam bermain juga permainan kawannya yang ada mau diambil. Kemudian saat kita suka juga apa? Suka malas, disuruh mamanya belajar, ayo belajar. Tidak belajar, tidak mau belajar. Kemudian tidak mau juga membuka Alkitab untuk membaca firman Tuhan. Adik-adik semuanya, karakter-karakter itu adalah karakter yang tidak baik. Sementara tadi Petrus menyatakan kepada kita agar kita mempunyai karakter yang baik. Apa tadi kakak bilang? Pertama tadi seia sekata, kemudian seperasaan, apa lagi? Mengasihi saudara-saudara kita, penyayang dengan mama, dengan papa, dengan saudara, dengan teman juga. Kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kerendahan hati atau membesarkan hati, tidak sombong artinya. Kemudian yang satu lagi adalah mencintai hidup dan melihat hari yang baik. Maksudnya di sini menjaga lidahnya. Lidah ini bisa, ucapan kita bisa menyakiti hati orang. Adik-adik semuanya, itu adalah karakter yang ditekankan oleh Petrus. Tapi adik-adik, karakter itu meskipun udah diungkapkan 7 karakter tadi, tapi semuanya itu kalau sudah kita miliki tidak sempurna kalau kita tidak saling mendoakan, tidak ada kasih di dalamnya. Harus ada kasih, 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 harus ada kasih. Di dalam kasih kita harus saling mendoakan ya. Sama dengan tema kali ini, tema hari ini adalah mendoakan. Sebagai anak Tuhan kita harus saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Jadilah anak-anak yang baik sehingga disukai oleh semua orang. Siapa aja nyukainya? Orang tua, guru, teman. Dimanapun kau berada, kalau engkau mempunyai karakter tadi, pasti kau akan disukai oleh temanmu, oleh orang-orang yang di sekitarmu. Belajarlah rendah hati, tidak sombong, penuh cinta kasih terhadap sesama, mau membantu sesama atau temannya yang mengalami kesulitan, saling mendoakan. Ini yang utama. Kasih itu, dalam kasih ada saling mendoakan, saling berdoa. Karena apa? Doa adalah napas kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Karena lewat doa kita dapat bersekutu dengan Tuhan untuk menyampaikan ucapan syukur dengan Tuhan. Lewat doa juga kita memiliki sukacita yang baru setiap hari. Kita bangun pagi, berdoa dulu. Mau makan, berdoa dulu. Kan ada lagu kita kan? Mau makan berdoa, bangun pagi berdoa. Kemudian kita lewat doa juga bisa saling menopang. Apa maksudnya di sini saling menopang? Misalnya ada teman kita yang sakit, kita tidak bisa kasihkan materi uang, tapi kita bisa mendoakannya. Kapan saja bisa kamu doakan. Waktu makan bisa kamu doakan dia. Mau tidur bisa, bangun tidur bisa, kapan saja kamu berdoa bisa untuk dia. Kemudian dengan mendoakan mereka adalah bentuk kasih kita, sayang kita dengan teman kita.
itu adalah ciri-ciri pengikut Kristus yang terpanggil mendoakan teman-temannya, mendoakan saudaranya. Jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik semua, yang kakak bilang tadi harus kita jalankan sebagai pengikut Kristus, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, anak-anak terang ya. Semua itu kurang sempurna kalau tidak saling mendoakan sebagai anak Tuhan, seperti tema kita hari ini. Oke adik-adik, boleh dibaca ulang lagi 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Tadi ada 7 karakter pengikut Kristus atau anak-anak terang. Ditambah lagi dengan kasih menyempurnakan itu lewat doa-doa kita dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang di sekitar kita. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu tentang mendoakan orang lain, tentang karakter-karakter anak-anak terang. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan boleh mereka mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan, sehingga mereka dapat melakukannya di kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga dengan kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami juga bukan hanya penyampai firman, tapi kami juga adalah sebagai pelaku firman. Bapa, kami hari ini melakukan ibadah kami. Terimalah Tuhan ibadah kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami, di gereja kami ini Bapa, di keluarga kami apabila mereka dalam keadaan sakit Tuhan. Mari Tuhan juga yang melawat mereka, menjamah sakit penyakit yang ada tubuh mereka Bapa, agar mereka kembali dapat dipulihkan kesehatannya, sehingga mereka dapat kembali sehat, bersukacita, menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Di saat sekarang ini Bapa, situasi yang mencekam kami di pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menjagai kami, memberi kesehatan kepada kami Bapa semua, agar kami boleh sehat Bapa, dan kami dapat menjaga kesehatan kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan semuanya, ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan kami sebagai guru sekolah minggu Bapa, biarlah Tuhan yang mempersatukan kami dalam pelayanan kami Bapa, agar pelayanan kami dapat lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan, yang mendukakan hati-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengampuni kami, sehingga kami dapat beroleh berkat yang baru dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini adik-adik diajarkan tentang, dari mana tadi firman-nya? Dari kitab 1 Petrus. Bicara tentang hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagaimana kita supaya bisa saling mendoakan. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Kita sudah mempersiapkan persembahan kita tadi, sudah kan? Yuk, diambil persembahannya, dipegang di tangan kanannya. Ya, sudah? Dipegang tangan kanannya, kita angkat tinggi-tinggi, sama-sama kita mengucapkan Huberedoon. 1, 2, 3, ya. Huberedoon, Gubani, Harajoni, Naibata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian 1.000.000. Artinya setia, jujur, dan taat.
kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada ukur nami, ase torang ganu, sengboy dalam nami, salahkan natorsa, dokham hasoman nami, torang age huja. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.